Halo, selamat datang di CVT Indonesia. Bersama saya Lutfi Aziz. Dan Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama kami, Reza Rever. Nah, di video kali ini kami pengen nge-challenge Lutfi Aziz dari Auto Driver untuk ngetes mobil listrik dan berpergian jauh, mengadu irit mana yang lebih irit antara mobil pilihan kami dengan mobil pilihan dia. Kenapa kami pilih mobil listrik? Karena sekarang ini mobil listrik sedang in-innya, dan bahkan pemerintah sekarang sudah mulai menggalakkan mobil listrik dan sudah mulai mewajibkan mobil kepemerintahan sudah harus diganti dengan mobil listrik. Which is bagus karena memang mobil listrik lebih ramah lingkungan, lebih ramah polusi, lebih zero emission, dan pastinya juga mengatasi kelangkaan bahan bakar yang mana membuat harga bahan bakar juga jadi naik. Yang mana memang listrik udah adalah masa depan, dan di luar negeri sana semuanya sudah mulai transformasi dari dulunya bahan bakar minyak mulai ke bahan bakar listrik. Jadi seru nih challenge-nya nih. Karena selama ini kan orang masih agak takut ya kalau keluar kota pakai mobil listrik, itu ribet gitu, dan tambah lagi juga bikin orang agak takut kalau pengen beli mobil listrik. Ya terbukti kami juga belum punya sih mobil listrik ya, kalau kami belum punya budgetnya. Oke, kita telepon dulu Lutfi Aziz kali ya. Ziz, gue tantang lo untuk challenge, mau nggak? Challenge kita naik mobil listrik keluar kota dari Jakarta menuju Jogja pakai mobil listrik. Sewa aja di Prima Armada Raya, banyak banget tuh pilihan mobil di sana. Mulai dari mobil konvensional sampai mobil listrik lo sekarang udah available. Iya bener. Nanti lo pilih aja deh. Lo pilih aja mobil pilihan lo apa. Nanti gue juga pilih pilihan mobil gue apa. Itu kita nanti janjian aja di Patra Jasa. Nanti kita lihat lo pilih mobil apa, gue pilih mobil apa. Oke Ziz, sampai ketemu. Kita lihat apakah kami bisa mengalahkan Lutfi Aziz. Nah, kita udah sewa nih mobil listriknya. Ini kita pakai Nissan Leaf. Kita lihat nih, Aziz juga baru ngambil mobilnya, dia pakai mobil apa yang dia pilih. Aziz, selamat pagi, jam 5 pagi. Rajin banget ya. Rajin banget kita ya. Aziz, jadi lu pakai mobil apa? Sewa apa lo? Nih gua sewa ini dia. Wah, Hyundai Ioniq. Oh, Ioniq, bukan Ioniq 5 ya tapi. Bukan Ioniq 5. Jadi ini range-nya mirip-mirip ya. Mirip banget. Baterainya juga ya mirip-mirip lah. Ya, isi kapasitasnya mirip-mirip, terus spesifikasinya juga mirip-mirip, comparable lah ya. Iya. Kita sekarang mau ke Jogja. Yes, seru banget sih. Kaki lu sekolahin dulu tapi. Iya nih. Kalau kaki gue sih akademisi nih kayaknya. Iya, irit mana nih kaki? Nanti kita lihat nanti. Kita lihat aja ya. Ya udah, oke. Kita ngobrol masing-masing ya. Oke. Wah, mobil lu langsung belakang gue ya? Yoi dong, udah dipersiapkan sebenarnya. Udah dipersiapin? Oh. Aduh, settingan sekali. Ini dia Ioniq-nya yang ini. Oke, langsung. Let's go. Nah, kita Nissan Leaf. Jadi kalau kalian mau berpergian atau mau daerah-daerah Jakarta aja, bisa loh sewa mobil listrik ini. Kedua mobil listrik ini dan mobil listrik lainnya. Dan bagi kalian yang misalnya perusahaan nih, mau sewa mobil listrik, silakan. Bisa langsung saya hubungin aja Par. Kalian bisa tahu mobil apa aja di sana dan bisa sewa mobil listriknya. Enak banget. Karena mobil listrik lagi zaman. Karena bahan bakar kan cukup sekarang makin naik kan. Ini solusinya. Yuk, jalan yuk. Ya, perjalanan kali ini akan mencakup sejauh kurang lebih 568 km dari Jakarta menuju Yogyakarta. Namun, kami akan membagi 3 perberhentian kami. Yang pertama, dari Patra Jasa Office Tower menuju Hotel Patra Cirebon. Dari Cirebon menuju Hotel Patra Semarang. Dan berakhir di Hotel Patra Malioboro. Nah, siapakah yang lebih irit? Langsung aja kita mulai perjalanan ini.
Oke, sekarang kita udah berjalan tadi dari Gedung Patra Jasa ya. Sekarang kita udah masuk tol dalam kota dan sekarang menuju tol Cikampek. Kita mau perjalanan karena kita pertama kali berhenti nanti di Cirebon dulu, baru nanti kita ke Semarang, baru sampai ke Yogyakarta. Kita lihat aja siapa yang lebih irit. Tadi sih start kita dari 100%, itu tadi range yang ditulisannya sih 305 km. Kalau secara spesifikasi sendiri sih mobil ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 40 kWh ya. Baterai 40 kWh-nya itu jadi membuat mobil ini memiliki range sejauh 311 km klaimnya dari NEDC. Dan baterainya tersebut dikawinkan dengan motor listrik yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 150 PS dan torsinya di 320 Nm. Mantap banget ya. Jadi secara spesifikasi sih mirip-mirip sama Hyundai Ioniq yang lagi dipakai sama si Lutfi Aziz. Jadi emang kedua mobil ini mobil yang sangat pas untuk dikomparasi. Jadi kalau soal irit-iritan kayaknya down to pengemudinya deh. Kayak antara kami dengan Lutfi Aziz siapa yang lebih irit. Tapi kalau kami sih positif. Soalnya Lutfi Aziz kan pembalap. Biasanya kalau pembalap itu kakinya suka gerah. Kalau kami kakinya sabar. Kami kakinya akademisi. Kakinya disekolahin. Oke deh, kita lihat aja seberapa irit. Nanti kita lihat ujungnya siapa yang menang. Oke, jadi kita udah OTW ke Cirebon dulu nih. Habis jalan dari Patra Jasa Office Tower. Jadi gue pakai Ioniq ini mirip-mirip sama yang dipakai sama Eja. Ini 38,3 kWh kapasitas baterainya, tenaganya 134 horsepower dan torsinya nih yang besar 295 Nm. Range-nya sih ya around 350-an kilo. Nah, kita lihat kaki Eja bisa seirit apa. Nah, di kanan kami Lutfi Aziz baru nyelip tuh kan. Dia kayaknya agak sedikit jiwa racernya bangkit tuh ya. Mudah-mudahan sih jadi lebih boros dia tuh. Oke, sekarang kami udah di tol Cipali ya, udah di kilometer 95. Dan tadi barusan telepon Lutfi Aziz, dia ada di belakang kami. Dan dia ngobrol. Terus kita sharing range berapa, dia berapa, kami berapa. Dan surprisingly kami kaget banget. Dia masih di 263 km, sedangkan kami udah di 185 km. Waduh, ini mengerikan sih. Ternyata memang dia kakinya lebih akademisi dan mungkin memang secara range memang Ioniq lebih, kalau by spesifikasi ya, Ioniq memang lebih tinggi. Tapi kita lihatnya kan bukan range-nya, nanti kita lihatnya kan kilowatt per 100 km-nya, efisiensinya yang berdasarkan kWh per 100 km-nya. Siapa yang lebih irit? Nah, itu nanti kita lihat. Tapi kalau secara range sih, kami kok kalah ya? Aduh, biasanya kami jago irit-iritan ini. Aduh. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area KM 102A untuk istirahat sejenak. Berbincang sambil sharing kondisi range mobil kami masing-masing. Nah, ketemu. Kilometer berapa sih nih? Ini 101. 101. 101 rest area, kita berhenti bentar ngopi-ngopi dulu karena tadi pagi banget. Pagi banget. Ini sekarang masih jam 7 nih. Iya, masih jam 7. Kita ngopi dulu. Nah, yes. Kita udah 101 perjalanan dari Patra Jasa lewatin tol Cipali, sekarang 101. Lu udah berapa range? Range gua masih 249 kilo. Duh, gue di 176. 176. Tapi sebentar, 176. karena memang kita nggak bisa compare range-nya ya. Iya. Karena nih kapasitas baterainya memang lebih tinggi. Lebih tinggi tapi nih. tenaganya juga lebih besar. Bener, secara tenaga 150 ini 136. 136. Memang wajar karena Iya. emang mengkompensasi tenaganya yang lebih besar, torsi Betul. juga lebih gede. Bentuknya juga lebih aerodinamis ini. Jadi ya yang penting Wajar. kita have fun aja Have fun sih. aja. Kita mau lihat perjalanan aja ini. Ah. iritan siapa, Iya. kaki juga kan ngaruh Iya. ya kan? Nah, lu tadi riset. Riset.
Jadi yang penting ntar konsumsi listrik KWH KWH per kilometer. per 100 km dong? Ya per 100 km, tapi nanti kita konversi Ya, per kilometer aja. Nah, lu berapa tenis so far di MID? 10, sekian sih. 10, sekian. Gua 12,8 sekarang. Iya, iya. 12,8. Nanti mudah-mudahan bisa lebih irit lagi ya. Oke deh. Oke, perjalanan masih panjang dan nanti kita akan ke Cirebon dulu. Baru nanti kita di sana mungkin ngecas dulu ya. Ya. Ngecas dulu baru kita lanjut jalan lagi. Oke. Let's go. Let's go. Perjalanan berlanjut dari rest area menuju Hotel Patra Cirebon sambil mengecek mana yang lebih irit di antara kami. Wah, Sampai di Hotel Patra Cirebon. Hotel Patra Cirebon. Ya, total perjalanan udah lumayan jauh banget ya. 203 km dari Patra Jasa Ya. Kuningan Ya. sampai sini, Hotel Patra di Cirebon. Mantap Ya. banget. Di sini kita nanti bakal ngecas. Ya. Dan turns out juga lu ngecas di sini juga ya akhirnya. Nah, ya? iya. Tadinya tuh gue pikir gue bakal ngecharge di 207 atau di Hotel Aston. Hotel Aston. Yes. Ternyata di sini disediakan. Disediakan, jadi bisa bisa. ngecas bareng-bareng di sini Bisa kita ngecas ya. bareng-bareng di Oke. sini. Di sini kita akan breakfast, tapi sebelum kita breakfast kita cek dulu data-data kita ya. Ya. Oke, dari dulu Jus. Baterai 41%, 41%. range-nya masih 145 km. Wow. Oke. Kalau kami dengan Nissan Leaf di 62 km range-nya, Range-nya. baterainya di 21%. 21%. Beda 20% ya? 20% sendiri. Ya, memang Ya, ya oke lah ya. Ya, tadi emang lebih sempat kenceng juga kan? Tadi sempat pas perjalanan dari 101 rest area 102 menuju sini. Tadi tuh di tolnya begitu kebuka di tolnya, itu lumayan naik tuh jadi. Iya, karena kita nggak ada regenerative brake. nggak bisa dapat regenerative braking. Jalan 100 km Jalan 100 km per jam Iya. terus. Itu sempat naik, tapi pas udah mau nyampe karena kita masuk jalanan kota dan malah macet, dapat malah jadi balik lagi ke 12,8. Iya. Lu berapa average? Gua 10,9. 10,9. Jadi ya 10,9 kWh per 100 km. Ya. Jadi ujungnya balik lagi ya. Enggak, gue lebih boros sedikit Lebih lah. boros sedikit. Kalau gue malah balik lagi ke 12,8 lagi. Oke, sekarang kita mau sarapan dan sambil ngecas. Nanti habis dari sini baru kita lanjutin perjalanan. Oke, let's go. Oke, let's go. Oke, sekarang kita mau ngecas dulu dari Nissan Leaf-nya. Since baterainya udah tinggal 21%, jadi biar bisa melanjutkan perjalanan, kita harus ngecas dulu sambil kita tunggu buat sarapan. Ini disediakan Nissan di Hotel Patra Cirebon. Jadi kalau kalian mau keluar kota, bisa nih mau istirahat dulu gitu ya. Enaknya naik mobil listrik, kita kan mau sambil istirahat, makan siang, tinggal colok aja. Bisa di mana aja gitu sebenarnya. As long tempat chargernya ada. Kalau ke pom bensin kan harus ke pom bensin. Jadi ini alternatif yang sangat luar biasa sih. Kita tinggal tarik aja. Nih. Kita buka portnya. Nah, dia masih yang CHAdeMO ya. Nih, tinggal charge aja deh. Set. Oke. Kita lihat. Please wait. Tuh, dia masih please wait. Udah mulai kecas ya. Sekarang tadi udah kita mulai dan udah 4 menit ngecas. Jadi udah 25% naik. Jadi dari 21% ke 25% tuh naiknya 4%. Lumayan. Noviazis juga lagi ngecas. Kayak enak banget sih ini kalau ada charger gini bisa di hotel. Terus kita jalan-jalan ke makan dulu, istirahat dulu di hotel sambil biarin mobilnya dicas. Jadi ini enak. Nice. Oke. Kita sekarang makan dulu, makan siang dulu. Let's go. Sambil menunggu kedua mobil kami di charge, kami menikmati santapan di Hotel Patra Cirebon yang enak-enak. Mulai dari makanan Indonesia sampai internasional. Dan pastinya kalau di Cirebon, kita makannya empal gentong dong. Hehe. Dan akhirnya nggak kerasa kita tinggal makan siang dan istirahat. Kami pun menghampiri mobil kami mengecek kondisi charging baterai dari mobil kami. Yes, sekarang udah 100%. Kita mau cabut dulu. 100% lumayan ternyata cepat ya. Tadi pas ngangkat pertama dia agak lambat 2,3 kWh gitu ya. Lama-lama ujungnya 27 kWh per ini ya. Cepet banget. Cabut, selesai. Oke, tutup.
kita udah 100%, kita lihat range-nya jadi berapa ya. Oke. Convenient banget ya. Tadi kita makan start tadi jam berapa ya, Jas? Jam 11 lewat lah ya. 11 lewat. Sorry 10-an lewat. Udah mau jam 11. Dan ujungnya tadi ini sekarang belum jam 12 udah full 100% dari 21%. Oke, let's go kita lihat range-nya. Ya, tadi kita udah dari Cirebon, dari Patra Cirebon, dan sekarang kita udah jalan lagi menuju Semarang. Tadi baterai udah full range ya, dan tadi kita cek di 255, mungkin karena tadi lihat behavior yang kita yang akhir-akhir agak lebih boros karena tolnya kebuka, jadi full range-nya jadi masih 255, tapi pasti akan terbaiki ketika kita perjalanan seperti ini. Nah, di samping gua sudah ada Mas Anjas nih. Halo Mas Anjas, CFO dari PAR, mantap. Mas Anjas, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Yuk. Tujuan dari destinasi ini tuh apa sih, Mas Anjas sebenarnya? Jadi kan kita tadi berangkat dari Patra Jasa Office Tower ya. Yes. Kan satu gedung kantor yang dipunyai sama Patra Jasa. Kenapa Patra Jasa? Karena PAR itu Prima Armada Raya ya. Itu adalah anak perusahaannya Patra Jasa. Kita masih grupnya Pertamina. Sister company lah ya, benar. bener. Pertamina. Kita hari ini merancang tripnya ini dari Patra Jasa Office Tower sampai ke Patra Jasa Jogja. Jogja. Tapi along the way karena kita akan ngecas, kita akan istirahat buat makan. Iya. Kita coba cari tempat stop-stopnya itu. Tadi kita udah stop pertama di Patra Cirebon. Nah, nanti kita stop selanjutnya itu di Patra Jasa Semarang. Jadi memang dari Patra sampai Patra lagi. Oh, itu karena memang ya namanya juga kan PAR ini termasuk yang bagian transportasinya. Betul. Nah, jadi support gitu kali ya. Yes. Dengan yang bagian akomodasi seperti Patra hotelnya gitu, karena sister company ya. Yes, karena kita bersinergi jadi kita coba jalan bareng-bareng lah. Karena promosi mobilnya kita coba ini juga. Iya, berarti memang sekarang PAR sudah menyediakan sewa untuk mobil listrik ya? Yes, kita udah coba, kita lagi belajar actually. Belajar? Kita lagi belajar buat tahu nih behavior mobil listrik gimana, karena kemarin kita 100% hampir armada kita itu masih konvensional. Masih konven. Tapi dari sisi tren, kalau kita lihat global trend kan sudah semakin banyak nih mobil listrik dan nggak menutup kemungkinan kedepannya kita banyak customer yang request mobil listrik. Pastinya. Pas mereka request kita mesti tahu dong, ini gimana sih pola pakainya mobil listrik, biaya gimana biar nanti kita bisa nge-serve customer kita dengan maksimal. Iya, pastinya karena demi pelayanan yang terbaik. Yes. Bener banget. Karena memang juga kalau kita perhatikan industrinya juga udah mulai shifting nih dari yang internal combustion engine ke mobil listrik, karena memang powernya listrik kan lebih renewable resource-nya kan, lebih mudah di renew dan juga polusinya lebih rendah, emisinya juga lebih rendah. Pasti Patra harus mendukung itu lah ya. Iya benar, Patra dan PAR perusahaannya sebagai grup iya. itu juga harus siap dengan tren yang ada gitu. Iya, betul sekali, luar biasa. Nah, apa sih kelebihan dari PAR dibandingkan misalnya yang lainnya gitu? Baik, kalau kita lihat kan memang industri rental di Indonesia itu diisi oleh beberapa pemain. PAR itu jadi salah satunya di situ. Nah, terus apa sih kita value yang kita sampaikan ke customer dibanding yang lain itu? Karena kita basis customer kita kebanyakan di industri oil and gas. Jadi kita itu dituntut untuk malah memberikan pelayanan yang reliable sama standar safety-nya yang lumayan tinggi. Wah, iya. Jadi memang bukan cuma sekedar rental biasa. Jadi ini gimana mobil yang kita rental itu tetap reliable dipakai hari-harian dan aman dari resiko-resikonya. Buat itu kita juga persiapkan nih mobil kita maupun dari pelayanan kita. Jadi memang dari secara pelayanan kita udah ngejar nih kayak ISO 9001 itu kan buat quality management. Terus kita juga kejar sertifikasi dari SKK Migas. Iya, SKK Migas. Jadi SKK Migas waktu kalau ada pemberi pelayanan itu dia dinilai nih, oh ini pelayanannya sudah sesuai sama standar belum. Nah, itu PAR sudah dapat sertifikasi dari si SKK Migas. Hence kita udah bisa ngelayanin nih dari industri hulu migas sampai ke hilir, dimana itu kebanyakan yang kita layanin grupnya Pertamina itu ya kita tahu ya Pertamina kan objek vital nasional. Iya, benar. So
indirectly kita itu jadi industri yang strategis dan ini dan sih sebenarnya yang siap penting. support lah ya, Betul. siap support dan juga memiliki standar yang sudah terstruktur. Benar. Benar. Kualitas itu nomor satu lah kalau Benar. di PAR ya lah. Nah makanya mungkin kalau dengan servisnya yang bagus itu punya servis jasa yang lain ya, 3 bentuk jasa lainnya ya, seperti Prima Fleet Service, Prima Driver Management, dan juga Prima Auto Care dan Sales ya, Oke. Mas. Betul. Itu apa sih apa perbedaannya dan section-sectionnya itu apa ketiga bisnis tersebut? Jadi memang dalam perkembangan usahanya gitu Pak, kita coba tingkatkan lagi kualitas layanan kita bikin pembagian produk-produk kita biar pengembangannya lebih fokus gitu. Iya. Jadi kayak tadi Mas Reza sampaikan, kita ada 3 basis produk utama yang kita cluster ya. Iya. Ada dari fleet service. Fleet Fleet service. service ini basically rental, tapi karena dia rental dengan segmen khusus, jadi kita sebutnya fleet. Fleet, oh Jadi yes. fleet services ini ya kita gimana cara nyiapin armada kita biar ready to use, biar reliable, biar aman, standarnya kita tetapkan biar nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti customer percaya sama kita, puas sama kita gitu. Customer satisfaction yang Betul. dijaga. Yes. Yang kedua, kita juga memanage driver nih, Prima Driver Management. Jadi selain mobil yang kita sewakan itu mostly itu dengan drivernya kita sediain juga dengan. Nah, kenapa sih kita sediain drivernya? Memang kan faktor keamanan maupun kenyamanan itu selain dari mobilnya juga dari drivernya. Nah, kita buatkan standar, kita buatkan. Ada trainingnya seperti itu ya, jadi ada orang pelatihannya. Driver par, harapan kita ke depan itu dia sudah tahu nih, ini driver par nih. Ini udah pasti punya standar nih, Betul. udah aman. Udahlah kalau yang ada apa aja pakai drivernya juga deh. Betul. Jadi yang ketiga, karena kita mengelola mobilnya ini kan lumayan banyak, kita juga dituntut buat ini mobil yang disediain oleh par ini harus selalu oke dong gitu. Nah, itu kita akan mengelola rantai supply chain-nya juga. Jadi kita akan beli, sewa, terus jual. Penjualannya juga diatur ya, Pak ya? Betul, karena itu kita juga harus ngejaga nih value kita waktu ngejual. Hence kita pakai lah itu dalam bentuk satu produk namanya Prima Car Auto Sales dan Sales ya. Auto Care dan Sales. Kenapa Care and Sales? Karena kita waktu menjual mobil itu dipengaruhi 2 faktor utama. Pertama, waktu dipakai dia bagus apa enggak? Masih layak atau tidak? Jadi waktu selama dipakai kita care juga dong. Iya. Perawat nih. Iya, mobil. perawatan. Yang kedua adalah gimana cara kita ngejualin dengan baik. Di salesnya nih. Jadi memang fokus utama produk terakhir ini kita ngejaga nih kualitas mobil yang udah kita pakai itu dalam kondisi yang baik. Waktu kita dealing, waktu kita jualan juga itu dalam kondisi dan customer kita jadi tahu gitu loh kapan dan kemana yang harus beli mobil. Berarti hulu dan hilirnya benar-benar dipikirkan ya, Mas? Betul. Jadi kita Benar banget. full cycle nih dari beli, sewa, jual. Wah. Visi kedepannya PAR apa nih? Memperbanyak mobil listriknya kah? Atau mau support juga pembuatan SPKLU-nya kah? Atau kedepannya misalnya untuk membuat yang menyewa itu jadi lebih convenient gitu, menyewa mobil listriknya, atau gimana, Mas Anjas? Oke. Jadi kalau kita lihat segmentasinya kan kita tadi ya di tengah nih sebagai penyedia moda transportasinya. Yes. Jadi yang kita bangun justru capability kita di pengelolaan mobilnya lebih baik sama di pola operasionalnya. Jadi yang kita bangun nanti adalah experience dari para user atau end user kita waktu menggunakan mobil dari kita itu bisa seamless nih. Contohnya misalnya kita coba kembangin sekarang aplikasi buat mereka pesen nih mobil. Once teman-teman itu sewa mobil dari PAR, harapan kita nanti dia bisa pesen mobilnya dari HP-nya. Aplikasi, wah sesimpel itu ya? Betul. Iya. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita dalam waktu dekat udah bisa ngasih standar yang cukup challenging, cuman kita akan ke arah sana. Keren sih. Oke Mas Anjas, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mas Anjas. Dan ternyata visinya PAR tuh sesuai banget sama visinya CVT nih. Kenapa? Karena kedepannya mobilisasinya kita tuh udah mulai ke arah tren ke sana ya kan, mobil listrik dan segala macam. Dan dengan diberikannya kemudahan untuk menyewa atau merasakan dulu lah, biar kita experience dulu mobil listrik sebelum kita misalnya bisa benar-benar membeli gitu ya, calon konsumer, kita bisa sewa dulu lewat PAR gitu ya. Nah, dan apalagi di PAR diberikan jasa yang sangat luar biasa, yang dimana ketenangan, worry free banget ketika menyewa dari PAR. Mobilnya oke, kualitasnya bagus, mobilnya sangat layak, dan ditambah lagi dengan fasilitas yang diberikan PAR sangat mendukung sekali penyewaan itu tersebut. Keren banget sih. Oke, Mas Anjas, kita menuju Semarang ya. Oke. Ini sekarang sudah di 225. Yep.
Dan mudah-mudahan kita bisa langsung nyaman di Semarang. Oke. Re. Sekarang kita lagi di KM 379, kita nungguin Eja. Dia jalannya pelan-pelan. Dan ini kilometer range-nya masih 165. Baterainya kayaknya ini bentar, gue cek dulu. Baterainya baterai 47%. Range-nya 165 kilo. Masih aman. Istirahat dulu guys. Ya, kami pelan-pelan karena range di mobil kami menipis sehingga harus mencari cara untuk survive sampai Semarang. Dan akhirnya kami sampai di kilometer 379 dengan kondisi 20% baterai dan range di 58 km. Sambil ishoma, kami memutuskan untuk mengecharge mobil kami lagi. Ya minimal nambah dikit lah ya, lumayan. Ya Civities, sekarang kita udah di kilometer 414 menuju Semarang. Dan tadi sempat berhenti di kilometer 379. Ya nambah dikit lah daya, tadi sekitar 3,6 kWh ya Mas. Yes, Rp10.000 supaya tenang. Jadi sambil ishoma, ya cas aja ya daripada nganggur mobilnya ya kan, kita cas aja. Dan tadi nambah sekitar 9% dari baterainya. Jadi nambah range-nya juga tadi dari 58 nambah sekitar 22 kilo lah. Lumayan lah, nanti kita lihat aja perbandingan sama si Ioniq. Menarik banget sih ini, memang perjalanan menuju Semarang ini kita ngetes mobil dan kesiapan mobil EV. Dan ternyata selama perjalanan tadi dari yang Cirebon sampai menuju rest area tadi, banyak pelajaran yang kita coba ya. Ternyata memang mobil listrik itu sangat rentan juga dengan angin ternyata. Jadi pas kebetulan tadi angin lumayan kenceng, jadi range-nya tuh lumayan terpotong jauh. Cuma pinter-pinternya kita memanage lagi, cari slipstream, cari mobil di depan yang lebih gede supaya anginnya kebelah. Oke, nanti kita menuju Patra Semarang dan kita ngecas di sana, dan ngecas mobilnya, ngecas orangnya juga. Dan akhirnya kita pun sudah sampai Hotel Patra Semarang. Di sini kita akan istirahat sebentar dan makan siang sejenak sambil mengecharge Hyundai Ioniq dan juga Nissan Leaf. Wah, baru selesai makan nih kita nih di Patra Semarang. Yes, Yoi. akhirnya kita ngerasain ya. Tadi emang Mas Anja sudah bilang bahwa yang di Semarang ini ceritanya desainnya dia lebih yang klasik. Oke. Karena kan emang Mas Semarang banyak kota tuanya kan. Bener. Desainnya jadi kayak dapat otentiknya itu dapat banget. Iya. So far emang dari Patra yang pertama di Cirebon sama Patra sini makanannya selalu enak ya. Betul, makanannya selalu wah Terus enak-enak banget. tadi juga Kenyang. pas nyampe dikasih anduk juga yang anduk dingin, terus juga dikasih welcome drink. Jadi memang di sini pelayanannya luar biasa banget sih. Yoi. Oke, mobil listrik lo. Yes. Ioniq kenapa? lo berapa? Apanya yang berapa? Tadi terakhir. Jadi ternyata lo duluan berhenti ya tadi ya Jatingaleh. Kalau gue sampai langsung ke hotel. Jadi gue begitu keluar Jatingaleh, gue langsung ke SPKLU di Jatingaleh tuh, PLN Jatingaleh. Gue nggak tahu kenapa cabut langsung ke hotel. Oh, karena saya ada sama Bapak CFO ya, Oke. diminta untuk langsung ke hotel. Jadi, Oke. Jadi saya langsung ke hotel. Kalau lu ngecas di situ? Ngecas di situ. Terakhir pas lu taruh di cas itu? Range-nya masih 101 kilo dan baterainya masih 30%. Wow, bagus ya. Jadi sebenarnya masih aman tuh tadi. Kalau Tadi. gue just ya, ternyata ya gue tadi sampai hotel soalnya. Oke. Sampai hotel tuh kondisi range di 23. Terus baterai persentase di 9. Tapi artinya masih aman juga Masih dong. aman. Gak ada masalah Berarti dong. dari Cirebon sampai sini sebenarnya masih aman. Cuma tadi sempet karena pas ishoma, ya daripada nganggur gue colok aja sih. Oh iya benar, tadi kita sempat berhenti di 379, Iya. terus sempat ngecharge pakai AC charger AC ya. charger cuma sekitar 8% lah naik. 8% ya. Itu cuma oke. bener-bener bentar banget, kita cuma sholat doang kan. Tadi kita lihat aja ujungnya. Apakah gue bisa lebih irit secara kosnya? Kita kan hitung secara kosnya. Secara kosnya. Nanti lu kos lu berapa dikumpulin. Iya lu udah ngecas. jelas. Gua belum lah. tentu sih. Gua Ya kita lah. lihat nanti lah. Kita lihat nanti aja. Kita lihat siapa yang lebih irit secara kos ya. Iya. Bukan KWH-nya lebih enak secara kos, men. Lebih Iya. real. Iya. Bayarnya berapa gitu Oke. ke perjalanan jauh ini. Oke, ikutin terus karena habis ini kita langsung menuju Jogja ya. Jogja. Oke, menuju Jogja. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Jogja, kita cek dulu mobil kita yang lagi di charge. Sekarang kita udah di SPKLU di PLN Semarang. Ya, kita sengaja kenapa di PLN Semarang? Karena
di PLN Semarang ini menyediakan CHAdeMO. CHAdeMO ini charging khusus untuk DC chargingnya dari Nissan Leaf ini. Beberapa mobil listrik Jepang tuh memang masih menggunakan yang CHAdeMO-nya, yang jadi untuk yang fast chargingnya masih versi CHAdeMO. Tapi kalau yang untuk AC chargingnya masih bisa lah. Kita beberapa tempat itu port chargernya masih bisa. Dia masih sama portnya seperti ini. Tapi kalau untuk yang fast chargingnya, DC chargingnya khusus yaitu CHAdeMO. Sekarang so far kita pengecasan sudah di 77%, range-nya di 207. Kita sekarang mau cabut dulu karena kita udah harus jalan lagi menuju Jogja karena kita udah di Semarang. Oke, sekarang kita selesaiin aja dulu. Jadi misalnya kalau kita mau cabut chargernya, kalau misalnya kita ngerasa udah cukup, kita matiin dulu dari aplikasi biar stromnya nggak naik lagi. Terus kita baru unlock dari sini nih tombolnya. Nih, kelihatan kan? Nih, ada unlock ya. Nah, kita baru unlock nih. Di sini. Nah, udah putih kan? Baru kita bisa tarik. Set. Nah. Nih, ini charger CHAdeMO khusus untuk mobil-mobil DC charging atau fast charging untuk biasanya mobil listrik dari Jepang sih. Biasanya masih kayak gini. Ini beberapa mobil listrik Jepang lainnya, brand lainnya juga banyak nih yang kayak gini. Gitu. Karena kita udah cukup ngecasnya. Kita lihat range-nya jadi bertambah berapa. Sini, nyalain. Tadi 9% pas di charge. Sekarang jadi 80%. Oke, range-nya sekarang jadi 217 km. Gitu. Oke. Kita akan berlanjut jalan lagi menuju Yogyakarta. Di sebelah udah ada Ioniq-nya juga si Lutfi Aziz. Kita belum mau share berapa total cost kita, tapi kita kalau bisa lihat KWH-nya sudah kelihatan. Cuma kita lihat dulu nanti seberapa irit mobil ini ujungnya. Let's go. Ya, sekarang kita udah sampai Yogyakarta ya, Jess. West di Jogja. West di Jogja. Tadi kita juga udah sempat makan dulu tadi di gudeg ibu kota. Mantap tenang. Mantap pol. Mantap ya, Pol. So far gimana pengalaman lo, Jess? Akhirnya tadi lo nyetir. Oh iya. First impression gue tuh ya namanya juga EV, instant torque-nya pasti gila cuy. Kerasa banget ya. Kerasa banget di Nissan Leaf ini, tapi dia juga memberikan sensasi smooth ride juga at the same time. Jadi ngendarain mobil ini tuh perjalanan jauh nyaman aja. Nyaman, tapi juga tadi gue sempat deg-degan juga. Tapi bagus lah, ujungnya berakhir bagus. Kita sisa range-nya masih lumayan banyak. Benar. Masih 60 km lagi dan baterai masih di 22%. Dan turns out efisiensinya naik. Apa namanya, pas turun-turunan kita memanfaatkan regenerative braking-nya. Apa sih kalau si Nissan sebut kan e-pedal ya. Jadi kayak one pedal driving system, jadi keren banget. Menariknya mobil Nissan Leaf ini memang kalau dibandingkan secara tenaga dia lebih powerful ya sebenarnya. Memang termasuk yang lebih powerful dibanding rival-rivalnya. Jadi menarik buat kalau kalian yang driver enthusiast. Nah, ini sekarang kita udah menuju Hotel Patra Malioboro nih, Jess. Di sana nanti kita cek hitung-hitungan kos sama punya Lutfi Aziz. Ya, akhirnya kita sampai di Patra Malioboro. Yes. Ini tempat final destination di Yogyakartanya. Jadi kita bisa langsung adu iritnya nih. Kita akan compare cost mana yang paling efisien di antara kedua mobil listrik ini. Tapi sebelum gue compare, gue bilang dulu, ini kedua mobil ini udah sama-sama irit. Pastinya akan lebih jadi irit dibandingkan dengan mobil internal combustion biasa pastinya. Secara cost pasti udah jadi alternatif terbaik lah sebenarnya. Bener banget. Bener banget. Nah, sekarang kita buka ongkos kita masing-masing. Lu dulu nih, Lu sisa sampai di Patra Malioboro, sisa berapa range-nya dan juga berapa persen? Sisa range-nya 177 km. 177. Baterainya 54%. 54%. Jadi memang lumayan ya. Kalau gue sisanya di 63 km range-nya, sisa baterainya di 21%. Tapi nggak dari 100%. Karena nggak dari 100%. Kalau yang lu yang di Semarang 100% ya soalnya pengecasannya. Karena memang kebetulan dia pas nyampe langsung ngecas lo ya. Betul. Jadi kita ngitungnya gini. Kita berangkat 100%. 100%. Kan 100% di charge-nya pakai AC charger. AC charger dan di-charge-kan sama tim mereka ya. Sama kita tim, anggap aja kita ceritanya dari 0
sampai full tank dengan kapasitas baterai masing-masing ya. Iya betul. Oke. 38,3 kWh, 40 kWh. Yes. Biaya per kWh-nya itu kalau AC charger 1.750. Oh, dengan 1.750 dikali 38. 38,3. Yes. Berapa? 67.025. Oke, kalau gua yang awal dari pertama kali diisi karena 40 kWh 1.750 kali 40 di 70.000 pas. Di Cirebon. Lo Gua abis itu nge-charge di Cirebon. 207. 65.146. 65.146. Ya. Oh, kalau gua di yang di Cirebonnya juga, tapi di hotelnya Patra, Ya. dia yang DC charger di 2.466 rate-nya kalau dikali 27,7 jadi 68.308,2. Beda-beda dikit ya. Dikit banget, tipis. 65, 68. 68. Tadi gua 67, 70. 70, emang tipis-tipis sih. Beda 3.000. Beda 3.000 perak lah, nggak kerasa ya. Oke, terus nextnya. Oke. Kalau gue rest area dulu, berarti kalau gitu. Gue di rest area nambah. Dia karena tipis, jadi dia Yes. nambah pakai Sebenarnya AC sih, charger. sebenarnya masih muat, cuma kita Masih. lagi kebetulan mau Ishoma, sholat Iya, dan iya, kawan-kawan iya, di iya, tempat rest area. Iya. Jadi kita udah daripada nganggur, Iya, ada iya. AC charger colok aja, Iya. iseng. Totalnya 10.877. Oke. Oke. Habis itu gua Semarang. Yes. Semarang 72.622. 72.000. Iya, 72.622 perak. Wah, tipis juga karena kan gue 10.000 udah keisi tadi. Ya. Jadi gue ngisi ulangnya cuma di 66.438. Tapi lu 100% nggak? Enggak. Iya, nggak 80%. 80% ya? 80%. Oke. Sekarang cuma sampai 24,3 kWh doang yang keisi. Oke. Gitu. Terus habis itu, udah gua udah selesai Semarang sampai sini kan? Oh iya, sudah Lu habis ada- ini. Udah selesai, nggak ada lagi. Itu Oke, total- jadi sekarang kita totalin berapa total cost-nya pengisian daya chargernya dari Jakarta yang diisiin sama tim parnya sampai kita tadi ngisi sepanjang jalan. Ya. Lo berapa, Jis? 204.793. Lo? Lebih efisiensi ya. Kalau gue di 215.623,2. 215. Bedanya ya sekitar 11.000 ya. Iya. Karena memang tiap pengisian bedanya kayak 3.000 mungkin diakumulasin jadi 11.000 bedanya. Iya, beda tipis sih. Bedanya nggak nyampe 1 liter bensin. Iya. Ibarat kata kalau pakai bensin gitu. Iya. Nggak nyampe 1 liter bensin, betul banget. Nah, total KWH-nya berapa lu per 100 km ya? Per 100 km 11,4. 11,4 kWh per 100 km berarti kalau per dibagi per KWH-nya kilometernya? 8,7 kWh per kilometer. Wih, oke ya. Lumayan ya. 21.400 per kilometer. Kalau gua di satu sisi, gue di 13,3 kWh per 100 km. Dan kalau di rata-rata kilometernya di 7,5 kWh per kilometer. Lebih boros sedikit, iya. Iya. Tenaganya lebih besar, iya. Tenaga lebih besar, dia memang tenaganya jauh lebih besar, torkinya lebih enak. Ya. Memang itu mengkompensasi range-nya kali ya. Ya. Nah, ini Oke. aja nih dengan 215.000, lu 204.000, kok di-compare dengan misalnya mesin bensin ya. Iya. Pakai bensin gitu. Yang non subsidi ronde Nggak bakal bisa 92. sejauh ini. Anggap aja nih, Iya. anggap aja mobilnya irit banget. Iya. Luar kota bisa 115. Itu udah Oke, irit loh. 115. 115 udah irit. Itu baru bisa mencapai 258 kilo, Jis. Ya kan? Sedangkan sampai Yogyakarta ini udah berapa kilo? Kita hampir 581 kilo. 581 Perjalanan kilo. gila Nggak kita. nyampe setengahnya. Iya. Iya kan? Nggak nyampe setengah dari range dari mobil ini, kedua mobil ini. Dan kedua Dengan mobil biaya- ini juga dengan masih biaya ada segitu sisa ya? kilometernya masing-masing. Masih ada. Lo 177, gue Iya. 63, which is berarti sebenarnya dengan 581 gue masih bisa sampai 600 lebih. Bisa. Lo masih bisa di sekitar sampai 700-an lebih. Bisa. Iya, jadi memang dengan angka tersebut ini sudah menjadi alternatif terbaik lah dari Iya. mesin bensin. Ya memang mungkin kedepannya butuh tambahan infrastruktur saja. Cuma Betul. kalau Charging-nya. charging stationnya Charging station. harus diperbanyak. Tapi dengan adanya mobil listrik ini sudah jauh lebih efisien. Jadi alternatif terbaik. tapi gini, susahnya sedikit ketika charge kita mesti nunggu. Ya. Tapi itu soal kebiasaan aja sih. Kebiasaan yang memang ya misalnya kita biasanya jalan ke Jogja itu misalnya 10 jam atau 8 jam Iya. let's say. Ya memang harus ada tambahan sekitar ya 3 jam tambahan lagi yang Iya. memang harus dikompensasikan dalam untuk mengecasnya. Kita jalannya jalan santai dan anggap aja istirahat. Anggap aja istirahat kayak tadi kan gue sholat 1 jam, pas 1,5 sholat jam. colok iya kan bisa istirahat bentar makan siang Benar. colok aja gitu. Sebenarnya waktu kita istirahat makan siang itu buat ngecharge itu cukup. Oke, kita sekarang udah Patra Malioboro udah bagus banget ya. Temannya ada taman-tamannya gitu. Yoi. Mau main atau tidur? Saya paling nongkrong di sini bentar. Nongkrong. Nongkrong. Gua dulu, tidur Pak. Iya. Dah. Oke, sampai ketemu. Besok pagi udah flight balik ke Jakarta kita. Oke, jadi kesimpulannya
Ya, harus diakui memang Aziz lebih disekolahin kayak kakinya daripada kami ya. Tapi at least dari kedua mobil ini bisa disimpulkan bahwa sudah lebih menjadi alternatif dibandingkan dengan bensin yang memang sekarang makin lama makin langka dan pastinya harganya juga akan terkerok naik. Jadi mobil listrik kedepannya adalah masa depan. Hari pun berakhir dan kami menikmati malam indah di Hotel Patra Malioboro yang nyaman ini. Sampai bertemu esok hari. Ya, waktunya kembali ke Jakarta. Nah, untungnya enak banget nih. Kita mau pulang pakai Pelita Air. Jadi, ketika kita pertama kali pesen tiket Pelita Air, pas mau pulang ke Jakarta ya, tiket pulang pesawat ke Jakarta, itu udah bisa langsung kita paketin tuh sama shuttle dari Hotel Patra Malioboro ini menuju Bandara Yogyakarta International Airport. Jadi enak banget. Dan pilihan mobilnya keren-keren. Mulai dari Hiace sampai Alphard juga ada. Dan kebetulan kali ini biar enak, biar nyaman, abis capek naik mobil listrik perjalanan jauh ke bandaranya, naik Alphard aja. Ya, kita langsung menuju ke mobil. Mobilnya udah nyampe tuh di depan, kita lihat. Jadi sekarang kita menuju bandara dengan Toyota Alphard. Ya CVTs, sekarang kita udah naik Alphardnya, shuttle-nya. Seperti tadi kami bilang bahwa ini bisa dibundling ketika kalian beli tiket Pelita Air pertama kali kalian pesan. Betul gitu. sekali. Heboh. Memang kenapa kita pilih Pelita Air, kenapa tuh? Karena dia tuh medium service airline. Yeah. Jadi dia tuh juga target pasarnya tuh milenial mapan seperti Reja emang. Enggak lah, seperti Aziz. Jadi memang apa ini airlines baru. Sebenarnya Iya. gini, kenapa kita pengen kemarin kita nih berpengalaman kali ini, Iya. kita mau ngerasain perjalanan naik mobil yang beda. Betul. Naik mobilnya listrik. Pertama kali experience naik mobil listrik. Compare lagi keluar kota. irit-iritan cost secara costnya Iya. gitu kan. Habis itu pulang pengen nyobain flight baru, pesawat baru, brand pesawat baru yaitu namanya Pelita Air. Ini gitu. baru pertama kalinya naik. Baru pertama kali. Tuh, jadi memang orang yang pengen coba baru kali. Hal Benar. baru gitu. Makanya seperti kami ini, semua experience-nya dari awal pengennya baru semua gitu. Dan Pelita Air ini kerennya, Ziz. Dia pakai pesawatnya Airbus. Iya benar, dia pakai Airbus A320-200. Jadi which is pesawat yang cukup decent lah ya. Iya. Cukup oke dan dia dapat full meal juga Iya. selama Setiap perjalanan. penerbangan ada makanan, ada minuman gratis dan juga free baggage 20 kg. 20 kilo. Iya. Katanya. Legroomnya lega. Legroomnya Nanti lega. Kita cobain. Kita belum kesana, nanti kita tes aja pas di sana selega apa sih. Jadi memang nih the whole journey kita ngerasain hal transportasi keluar kota yang secara baru ya. Betul. Perginya pakai mobil listrik yang beda, pulangnya pakai pesawat yang beda, baru. Iya, yang baru. Iya. Dan total sekarang masih baru 8 flight nih. Iya. Dan surfnya dari Jakarta, Bali. Jakarta, Sama? Jakarta, Jogja, Jakarta. Tapi nantinya akan ada berapa penerbangan lagi? Nah, bakal ditambah di tahun 2023. Tahun depan ya? Jadi 20 flight. Jadi Ada 20 bakal banyak banget penerbangan mulai dari tahun 2023 nanti ke depannya. Jadi akan serve ke banyak tempat dari Iya. Jakarta gitu. Seru banget. Oke, nanti kita lihat dulu ya pesawatnya Oke. seperti apa. Nanti sedikit deg-degan sebenarnya. Kenapa itu? Telat gak ya? Telat ya. Dan sesampainya kami di bandara, kami langsung bergegas untuk boarding ke pesawat. Dan benar saja, seketika kami sampai pesawat, kami langsung disambut dengan pelayanan yang sangat ramah, kenyamanan pesawat Airbus A320, dan pramugari yang sangat terlatih, apalagi legroom yang benar-benar sangat lapang dan pastinya meal on board yang sangat menunjang kenyamanan. Ya, sekarang kita udah sampai di Jakarta. Memang perjalanannya seru banget ya. Kita tadi juga udah dada-dada sama Lutfi Aziz karena kita belum closing. Jadi sekarang kita udah sampai Jakarta dan total perjalanan hari ini memang menyenangkan banget. Karena kemarin kita jalan pertama kali pakai mobil EV alternatif baru kalau misalnya kita mau jalan keluar kota. Mobil baru dan kita bisa sewa melalui PAR. Lalu juga pas kita pulang, kita naik
flight baru atau airlines baru, yaitu Pelita Air, yang mana menawarkan servis yang berbeda dan jauh lebih menarik dan menjadi alternatif baru dari brand-brand airlines lainnya yang sudah ada di Indonesia. Jadi seru banget. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi bagi kalian yang tertarik nih, akhirnya misalnya habis sewa dari PAR mobil listriknya dan kalian tertarik untuk membeli mobil-mobil listrik, cek aja website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana banyak banget pilihan mobil listrik dengan penawaran yang sangat menarik. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sebelum mengakhiri video, kami ingin berterima kasih untuk Prima Armada Raya yang sudah menyupport perjalanan kali ini.